Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu masjid Baitul Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 699, betul nggih? Apa yang terjadi di seberang sirat? Setelah melintasi sirat, para nabi dan umat mereka masing-masing disambut para malaikat, sedang musuh-musuh mereka binasa di belakang sana. Jadi kalau berhasil melintasi sirat, berarti lanjutannya ke surga. Saya ulang, kalau lulus melintasi sirat, lanjutannya kemana? Surga. Kalau melintasi sirat ada kemungkinan masih bisa masuk neraka karena kepleset.
atau kecantol duri atau gancu-gancunya neraka itu. Tapi kalau selamat, dan semoga kita termasuk yang selamat, amin insyaallah, yaitu lanjut sampai ke surga dan tidak akan kembali ke neraka, alias tidak akan masuk neraka. Selamat berarti udah. Tapi kalau masih di sirat itu masih ada kemungkinan celaka masih. Ya semoga kita termasuk yang selamat ya, amin Allahumma amin insyaallah. Menurut riwayat Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak ini nama aslinya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini namanya Abdullah, anaknya Pak Mubarak. Mubarak ini seorang budak yang ditugasi oleh majikannya menjaga kebun. Suatu saat majikannya datang, Mubarak, ambilkan saya buah yang paling manis di kebun ini. Sama Mubarak diambilkan rahimahullah salamatullah. Ternyata asem. Kata bapaknya, iki asem cung, coba cari lagi yang manis. Carikan lagi buah yang manis. Ternyata asem lagi. Sampai kira-kira 3 kali kok asem terus, majikannya setengah ngamuk. Kamu itu udah puluhan tahun menjaga kebun ini, kok nggak tahu mana buah yang manis, mana buah yang asem. Kata Mubarak dengan enteng, beliau mengatakan, loh panjenengan kan cuma nyuruh saya jaga kebun, bukan nyicipi buahnya kebun. Jadi puluhan tahun itu jaga kebun itu, nggak pernah mencicipi kebun, buah di kebun itu. Jadi nggak tahu mana buah yang asam dan mana yang manis itu. Saking jujurnya orang. Akhirnya dinikahkan sama putrinya. Jadi laki-laki yang jujur, yang notabene budak awalnya itu, dinikahkan dengan putrinya majikannya. Ini potensi anak soleh, punya keturunan yang soleh, bibit unggul nih. Dan betul dari pernikahan putrinya dengan Mubarak ini, yang notabene awalnya budak itu, lahirlah seorang ulama besar, mujtahid mustaqil mutlak, yang bernama Abdullah ibn Mubarak. Cuman sayangnya madhab beliau punah. Tapi ilmunya tetap bermanfaat, tapi madhabnya punah. Kalau yang eksis sekarang kan yang terkenal 4 madhab itu. Itu seperti itu. Tapi ilmunya tetap dipakai sampai sekarang. Abdullah bin Mubarak. Nah, itu mirip dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau belusuan, jadi Sayyidina Umar itu senangannya belusuan itu beliau menemui satu keluarga, yang keluarga itu sedang berbicara rencana penjualan susu itu. Di situ sudah menjadi kebiasaan di mana susu itu dicampur dengan air supaya dapat untung banyak. Tapi putri dari si ibu yang di rumah itu mengatakan jangan. Kita tetap harus jujur. Walaupun kita miskin harus jujur. Ya, pokoknya intinya gitulah. Sayyidina Umar itu tertarik dengan kejujuran si anak perempuan dari keluarga yang miskin itu. Langsung dia pulang menemui anak-anaknya. Iki bapak tas kenal mbek wong wedok perempuan yang miskin, tapi siapa di antara kalian yang mau menikahinya? Awalnya nggak ada satupun putranya yang mau menikahi. Kata Sayyidina Umar, lek ono sing rapi tak rapi dhewe lho. Kata Sayyidina Umar, kalau nggak ada yang menikahi, saya nikahi sendiri. Akhirnya ada yang mau. Saya tidak tahu yang mana yang mau itu, tapi akhirnya dari pernikahan putranya Sayyidina Umar dengan wanita yang solihah ini, pada akhirnya nanti lahir cicit beliau yang bernama Umar bin Abdul Aziz.
seorang raja dari Daulah Bani Umayyah yang ditulis pakai tinta emas dalam catatan sejarahnya itu. Karena terkenal sebagai pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, bahkan ada yang memasukkan beliau dalam khulaf. Kalau Al-Khalifatur Rasyid kan ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ada sejarawan yang memasukkan beliau masuk satu lagi, saking adilnya dalam memimpin negara itu, Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Lanjut. Menurut riwayat Ibnul Mubarak dari Abdullah ibn Salam, Ibnu Mubarak rahimahullah dari Abdullah bin Salam rahimahullah, dia berkata, apabila hari kiamat telah terjadi, maka Allah mengumpulkan para nabi seorang demi seorang bersama umat masing-masing, hingga yang dihimpun pada paling akhir ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Sementara itu jembatan telah direntangkan atau dibentangkan di atas neraka jahanam. Maka terdengarlah seorang penyeru menyerukan, itu malaikat, mana Ahmad dan umatnya. Nabi Muhammad nama kecilnya Ahmad. Begitu jadi Nabi dan Rasul namanya menjadi Muhammad. Nama Nabi itu banyak. Saya pernah posting di Facebook itu ada 200 nama kira-kira. Itu yang diketahui. Al-Mustafa, Al-Mukhtar, Toha, Yasin dan macam-macam. Itu nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti umatnya yang soleh maupun yang jahat. Karena kalau kita baca surah Fatir surah ke-35 ayat 32 itu, secara umum umat Nabi Muhammad SAW itu dibagi 3 di situ itu. Yang pertama yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Yang kedua yang amaliyahnya pas-pasan. Pokoknya lah. Yang terakhir yang zalim pada dirinya sendiri. Semua itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal mau menerima kebenaran Al-Qur'an, insyaallah diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Fatir surah ke-35 ayat 32. Maka berdirilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diikuti umatnya yang soleh maupun yang jahat. Sehingga manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berada di atas sirat, maka Allah menghapus penglihatan musuh-musuhnya, sehingga mereka meraba-raba ke kanan dan ke kiri, lalu berlompatan masuk ke neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sementara Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang yang soleh terus berlalu di seberang sana, para malaikat menjemput mereka, lalu membimbing di sebelah kanan dan kirimu, menunjukkan jalan menuju surga, sehingga sampailah Nabi kita Muhammad SAW kepada Tuhannya. Kemudian dipanggillah para Nabi seorang demi seorang bersama umat masing-masing, sehingga sampailah kepada giliran yang terakhir, itu Nabi Nuh alaihissalam. Semoga Allah merahmati Nabi Nuh alaihissalam. Itu menurut Imam Al-Qurtubi dirujuk kepada pernyataan Abdullah bin Salam yang bersumber dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Nah, jadi tentu yang zalim secara umum yaitu dia masuk neraka tentu. Kalau dari umat Nabi kita Muhammad SAW, apalagi dia berstatuskan sebagai orang yang memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dia masuk neraka. Tapi selama dalam hatinya ada la ilaha illallah, ada masa di mana dia akan selamat dan akhirnya masuk surga dengan izin Allah. Selama dalam hatinya masih ada la ilaha illallah. Karena di dalam bab tentang syafaat itu, syafaat Nabi kita Muhammad SAW itu bahkan menyentuh
hati yang tidak ada kebaikannya sama sekali kecuali satu titik putih cahaya putih, satu titik, dan itu ternyata satu titik la ilaha illallah. Masa pribadi itu tanya orang, Ustaz ini ada mu'alaf, ya cuman masuk Islam pas nikah itu aja, setelah itu dia tidak mengamalkan agamanya Ustaz, ini murtad apa enggak Ustaz? Kalau saya secara pribadi tanya begitu ya, selama tidak jelas kemurtadannya berarti dia masih Islam. Kalau saya tanya gitu aja. Kecuali nyatanya dia murtad, seperti menyatakan diri keluar dari Islam misalnya, atau mencela-cela syariat Islam, menghina-hina Islam. Nah, itu udah nyata-nyata murtadnya. Tapi kalau cuman dia nggak sholat misalnya, dan dosa besar, konsekuensinya neraka juga. Nggak puasa Ramadan karena emang nggak mau belajar, mualaf tuh nggak mau belajar, nggak mau mengamalkan agamanya. Selama dia tidak nyata-nyata murtadnya pokoknya ya, insya Allah sih dia masih Islam. Karena tadi dalilnya tadi, bahkan hati yang gelap yang tidak ada kebaikannya sama sekali kecuali satu titik la ilaha illallah pun itu pasti bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Monggo. Di belakang Nabi ikut belakang, iya betul. Diikuti umat yang soleh maupun yang jahat. Betul. Pada saat yang berlomba itu siapa? Musuhnya atau yang Musuhnya. Nabi yang jahat? Kan yang terakhir itu kan di antara umat Nabi Muhammad SAW itu ada yang memposisikan diri sebagai musuh Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan lain-lain itulah. Nah, mereka itu dibutakan matanya sehingga mereka kelimpungan. Kenapa? Karena mereka dulu di dunia dia mengambil posisi sebagai musuh, memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya tahu. Terus kenapa? setelah itu kan ada kalimat sementara nanti Dan orang-orang yang soleh terus berlalu berarti iya. yang terus soleh kan soleh. Bagus. Ibu tadi baca nggak yang Fatir ayat 32? Coba tolong bacakan terjemahnya. Surah Fatir surah ke-35 ayat 30. Nanti saya terangkan. Ya. Coba. Enggak itu biar Ibu yang baca monggo. Ibu siapa yang baca monggo? Surah Fatir surah ke-35 ayat 32 monggo. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang bertahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dan demikian itu adalah karunia yang besar. Ya, ada yang zalim pada diri sendiri, ada yang pas-pasan amalnya, ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Kalau merujuk pada penjelasan yang ada Bung, yang selamat itu pertama yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah itu pasti selamat ya. Termasuk yang muqtasid yang pas-pasan masih selamat itu. Nah, yang zalimul nafsi ini memang ada kemungkinan masuk neraka kecuali dia dapat syafaat. Nah, jadi masuk dalam kategori yang dihitung baik oleh Allah itu dianggap nilai cukup lah, itu yang pas-pasan sama yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kriteria umumnya itu sebenarnya. Kalau di bawah itu, di bawah pas-pasan kawan berarti kurang kan. Nah, itu nanti macam-macam nasibnya itu. Bisa dia dapat syafaat dengan izin Allah dia sehingga dia selamat, bisa saja kemudian dia istilahnya mampir dulu ke neraka. Itu seperti itu. Mampir dulu ke neraka. Yang begini-begini ya tunggu dulu sih. Nunggu proses berikutnya. Walaupun akhirnya saya bilang tadi, asal di hatinya masih ada la ilaha illallah, di akhirnya selamat. Asal di hatinya masih ada la ilaha illallah, itu akhirnya selamat ya. Itu seperti itu. Kecuali yang betul-betul memusuhi Nabi ya, dalam pengertian memang dia ingkar kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya contohkan tadi, bangsanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan macam-macam itu. Pun lanjut. Sirat kedua. Sebelum saya masuk sirat kedua, ada mau nanya dulu Min?
Oh, jelas semua atau tidak jelas semua? Sirat kedua yang saya tahu sih, sirat kedua ini nama lainnya adalah Qantara. Qantara itu jembatan antara surga dan neraka, tapi bukannya terbentang di atas neraka, bukan. Orang yang masuk Qantara ini secara umum dia selamat, yang saya tahu ya. Saya nggak tahu kata versi Imam Al-Qurtubi bagaimana. Nama lainnya Qantara yang saya tahu. Nama lainnya sirat, jembatan juga sirat juga, cuman nama lainnya Qantara yang saya tahu. Saya nggak tahu sini sebutnya. Ada yang mengatakan Qantara itu sama dengan sirat itu juga, tapi ada yang mengatakan berbeda. Ulama beda pendapat lah. Sirat kedua yang dimaksud ialah sebuah jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Bahwa di akhirat ada dua buah sirat. Satu di antaranya ialah sirat yang dilewati seluruh ahli mahsyar, baik yang timbangan amalnya besar ataupun ringan, kecuali mereka yang masuk surga tanpa hisab, atau orang yang disambar leher api neraka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Ada orang itu nggak sempat lewat sirat langsung disambar neraka, ada. Ada orang yang memang kategorinya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini juga dianggap tidak melintasi sirat. Lebih tepatnya melintas sebenarnya. Cuman mereka itu seperti tidak melintas, mau kayak burung terbang. Satu lagi seperti kilat yang menyambar. Jadi sudah seperti nggak lewat itu. Syahdan apabila orang-orang yang selamat telah melintasi sirat besar yang telah kami sebutkan di atas, di mana yang selamat hanyalah orang-orang yang beriman. Maka masih ada lagi satu hal yang harus ditempuh, karena Allah Ta'ala tahu bahwa di antara mereka ada sekian banyak orang yang kebaikan-kebaikannya tidak bisa melunasi hutang-hutangnya kepada sesama makhluk. Maka mereka ditahan di atas sirat yang kedua, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang kembali ke neraka. Dia akan selamat sih, cuman ya karena ada sangkut paut yang belum selesai, ditahan dulu insya Allah. Karena mereka telah melewati sirat pertama, selamat, selanjutnya pasti selamat ya. Yang dibentangkan di atas tebing-tebing neraka jahanam tadi, di mana berguguran orang-orang yang binasa karena dosa-dosa dan kejahatannya terlalu banyak daripada kebaikan-kebaikannya untuk dibalas di dalam neraka. Mereka meriwayatkan menurut riwayat Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang beriman akan selamat dari neraka, tapi kemudian mereka ditahan di atas sebuah jembatan antara surga dan neraka. Maka mereka disuruh membalas satu sama lain atas kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan terhadap sesama mereka semasa di dunia, sehingga manakala mereka telah dibersihkan dan dijernihkan, mereka pun diizinkan masuk surga. Demi Tuhan yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang dari mereka lebih tahu di mana tempat tinggalnya dalam surga daripada rumah yang pernah dimilikinya di dunia. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau bahasa sederhananya, ini nggak bisa langsung masuk surga gara-gara tertahan atau tertawan oleh kedoliman semasa di dunia yang belum selesai. Sehingga diselesaikan dulu di situ, tapi nggak akan kembali ke neraka. Nggak akan kembali ke masuk ke neraka, nggak mungkin. Mereka tetap akan masuk surga tapi pada akhirnya, tapi disuruh menyelesaikan terlebih dahulu urusan-urusannya itu. Saya nggak tahu bagaimana konsepnya ya, karena ini kok jadi mirip seperti dihisab. Ya, jadi mirip seperti dihisab. Ini wallahu alam, saya kurang tahu ini. Tapi yang pasti ini jembatan yang sudah aman ini. Jembatan yang sudah aman, tinggal menyelesaikan yang sudah-sudah. Nah, namun ketika saya baca ini saya teringat sebuah riwayat juga. Ada sebuah riwayat, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dulu
kalau kita pernah bahas pada saat kita membahas tentang Al-Afu ya. Ya, nama Allah Al-Afu yang dulu pernah kita bahas, yang ibu udah lupa semua itu. Yaitu nama Allah Al-Afu yang Maha Pemaaf. Di situ pernah saya sampaikan sebuah riwayat tentang aukamakal seseorang yang minum dulu nih. Seorang yang menghadap kepada Allah saat itu dalam keadaan di mana seseorang itu menuntut saudaranya karena perbuatan zalimnya. Izin minum. Bismillah. Terus kemudian dihisaplah di situ itu, di tempat itu. Saya membayangkan itu di sini tempatnya, karena ujungnya nanti masuk surga dua-duanya. Begitu dihisap, akhirnya berkuranglah pahala saudaranya itu, dan bertambahlah pahala saudaranya yang satunya yang dizalimi itu. Nah, singkat kata singkat cerita, begitu selesai diadili yang bersangkutan, sehingga dinyatakan yang satu ini kan rugi nih, karena pahalanya berkurang. Terus Allah berfirman kepada yang diuntungkan akan masuk surga itu, kamu lihat ke atas. Yang lihat ke atas, ternyata ada surga yang begitu bagus. Orang ini bertanya dalam riwayat itu ya Allah, itu surga bagus banget, punya siapa itu? Untuk yang sanggup membayarnya, kata Allah. Siapa ya Allah yang sanggup membayarnya? Kata Allah, kamu. Kalau kamu mau memaafkan saudaramu ini. Akhirnya dia pilih memaafkan saudaranya, dan dia akhirnya masuk surga yang mewah, istimewa itu, dan saudaranya pun akhirnya juga masuk surga. Nah, itu dulu pas kita membahas juga tentang keutamaan nama Allah Al-Muqsitu. Allah zat yang maha adil dengan adil yang win-win solution. Riwayat itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sependek yang saya pelajari, riwayatnya tidak dipersoalkan oleh para ulama. Aukamakal hadis qudsi. Nah, kata para ulama, termasuk Imam Al-Qurtubi yang membahas di dalam kitab ini, entah sudah atau belum saya lupa, saya mohon maaf. Dalam kitab ini juga dibahas itu untuk jenis kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak sengaja, atau sudah berusaha diselesaikan di dunia tapi tidak sempat terselesaikan karena terbatasnya usia. Nah, itu baru bisa seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang nggak tobat, yang zalim, yang semasa di dunia dia juga tidak berusaha menyelesaikannya, nggak mau menyelesaikannya, kayaknya sih yang model begitu masuk dalam hadis Sahih Muslim yang tentang orang-orang yang bangkrut itu. Nah, tapi kalau dia bukan, ada tuh di antara kita mungkin pernah berbuat salah karena tidak sengaja, atau sengaja terus sekarang menyesal mau menyelesaikan tapi nggak bisa, entah karena satu dan lain hal, entah dia sudah meninggal atau orang yang nggak jelas di mana, atau fitnahnya begitu besar. Kenapa? Karena dia mantan. Kalau didatengin sampai nanti takutnya terjadi fitnah misalnya. Makanya kita hanya bisa tobat dan minta ampun pada Allah, mintakan ampun yang bersangkutan. Dan sekata sama yang bersangkutan, bisa apa? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maka pada saat itu, insya Allah nanti di akhirat menurut saya itu dikasih keputusan oleh Allah yang happy ending lah, yang win-win solution, yang ujungnya dua-duanya masuk surga insya Allah. Tapi ya kalau bisa memang diselesaikan semuanya di dunia ini, dan itu kita nggak akan bisa juga sih kalau nggak dipisahkan oleh Allah. Kita nggak akan mampu kalau tidak dimampukan oleh Allah. Bersyukurlah pada Allah kalau kita dimampukan. Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan semuanya sehingga kita menghadap pada Allah tanpa punya tanggungan, baik yang punya dengan Allah maupun dengan sesama. Amin Allah. Maksudnya nggak punya beban hutang atau tuntutan baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Sekali lagi itu nggak bisa kalau kita nggak dipisahkan oleh Allah. Maka kembali pada konsep la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Keterangan hadis.
Saya katakan orang-orang beriman akan selamat dari neraka. Maksudnya mereka akan selamat dari sirat yang dibentangkan di atas neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang mukmin di akhirat berbeda-beda keadaan masing-masing. Ya, sebagaimana orang di dunia orang beriman keadaannya macam-macam, nanti di akhirat mereka keadaannya juga macam-macam, beda-beda. Orang kafir juga sama. Sebagaimana di dunia mereka berbeda-beda, nanti di akhirat mereka juga berbeda-beda. Kita juga sama, nanti juga berbeda-beda, enggak sama. Kan ada orang yang imannya 24 karat. Ada yang imannya itu 20 karat misalnya. Ada yang imannya itu sekarat misalnya. Saking sekaratnya ini. Jadi singkat kata singkat cerita, kita ini prinsipnya bermacam-macam itu, bermacam-macam kita itu akan buat kita nanti di akhirat juga bermacam-macam. Nah, pertanyaannya, kita di posisi mana? Secara umum tadi di surah Fatir ayat 32 itu gambarannya secara umum. Coba nanti kita diagnosa ya. Kita diagnosa, kira-kira kita termasuk yang mana? Pertama coba kita lihat Zalimul li nafsih. Simpelnya zalimul nafsi ini pokoknya gini deh. Antara keyakinan kita terhadap Al-Quran dengan kelakuan kita nggak cocok gitu aja. Jadi sering baca ayat tentang harus jujur tapi jadi pembohong misalnya. Sering baca ayat tentang kecaman orang-orang yang berkhianat, dia khianat. Sering bicara tentang ayat tentang pentingnya amanah, dia nggak amanah misalnya. Macam-macam. Itu namanya nggak cocok antara apa yang dia baca, apa yang dia yakini dengan kelakuannya. Itu namanya zalimul li nafsi. Kan ada orang itu kalau baca ayat Al-Quran itu, begitu dia bicara tentang ahli neraka, kalau para sahabat Nabi ya, langsung berlindung pada Allah dari neraka. Dan kelakuannya cocok gitu. Terus kalau ada ayat tentang surga, berharap tentang surga. Terus dicocokkan amalan dengan amalan-amalan ahli surga. Itu dulu kalau para sahabat Nabi itu dulu gitu. Nah, kita termasuk yang itu atau yang tadi yang pertama itu? Kira-kira. Nah, sudah jawab itu, kita merenung aja. Kita merenung aja. Nah, terus kemudian ada pula kan model orang itu gini. Kalau Allah bicara tentang orang-orang yang beriman gitu ya, rasanya diri ini kok masih jauh dari istilah orang yang beriman dengan baik dan benar, sehingga terus berharap pada Allah semoga termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dengan baik dan benar. Kalau bicara tentang orang-orang yang soleh gitu, rasanya hati itu masih jauh dari orang-orang yang soleh, terus berharap menjadi orang-orang yang soleh itu. Begitu ngomong ahli neraka, rasanya kok cocok banget dengan kita itu kan, ada itu. Sehingga kita banyak beristighfar, tobat, minta ampun kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari neraka. Kalau bicara tentang orang-orang celaka, aduh kok kayaknya kita cocok banget sama mereka ini, astagfirullah. Tobat, minta ampun sama Allah. Maka itulah interaksi yang benar dengan Al-Quran. Nah, kita termasuk yang mana? Atau tipe yang kedua, begitu bicara ahli surga, Quran bicara ahli surga itu langsung tepuk dada. Saya masuk ini. Begitu bicara tentang orang-orang yang beruntung, tepuk dada. Saya masuk. Begitu bicara tentang ahli neraka, langsung ingat temannya. Ngerti nggak maksudnya? Begitu bicara tentang orang-orang yang celaka, langsung ingat temannya langsung. Nggak ingat dirinya. Nah, ini bisa jadi yang zalimul li nafsi. Monggo kita tanyalah kita termasuk yang mana dalam interaksi dengan Al-Quran itu. Nah, tapi secara umum para sahabat Nabi dulu gitu. Kalau bicara tentang ayat-ayat rahmat, berharap rahmat. Kalau bicara ayat tentang adab, berlindung kepada Allah dari adab. Bisa dipahami, berlindung kepada Allah dari adab itu pun. Atau kita tipe orang yang muktasid. Muktasid itu pas-pasan. Pas-pasan itu ya yang penting sholat, ba'diyah qobliyah lewat enggak masalah. Yang penting yang wajib-wajib lah pokoknya gitu. Allah.
Yang penting zakat. Tapi kalau sedekah enggak dikeluarin itu bahaya juga sih itu. Karena orang yang pelit itu pasti masuk neraka soalnya. Orang yang enggak sholat, orang yang pelit itu pasti masuk neraka itu. Masalakakum fi saqar. Apa yang buat kamu masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dulu saya tidak sholat, dulu saya tidak peduli memberi makan orang-orang miskin. Nah, itu diantara sebab kenapa orang masuk neraka. Karena gak sholat dan karena pelit. Nah, terus kemudian atau kita tipe orang yang maaf, kalau untuk yang kedua ini barangkali ada hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu yang dia datang sama Nabi berkata begini, "Ya Rasulullah, saya mengerjakan yang wajib-wajib, sunnah enggak. Saya tinggalkan yang haram, saya halalkan yang halal, dan saya tidak haramkan yang halal. Saya haramkan yang haram dan saya tidak halalkan yang haram. Tidak lebih. Apakah cukup itu untuk membuat saya masuk surga?" Kata Nabi, cukup. Setelah itu pergi. Nabi bersabda, kalau dia jujur dengan pernyataannya, cukuplah itu untuk dia masuk surga. Cukup itu nilainya C. Cukup itu C. Pun. Nah terus ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah ini tipe orang yang kalau diperintah untuk berbuat baik itu sat-set bersegera dalam kebaikan. Tipe orang yang kalau disuruh berbuat baik oleh Allah, dia sat-set cepat. Udah gitu dia lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnah. Dia pokoknya tipe orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Sehingga orang yang ketiga ini bisa masuk dalam kategori hadis Bukhari itu yang mengatakan, tidak ada hal yang paling aku sukai dari hambaku dalam hal mendekat kepadaku kecuali dia mendekat kepadaku dengan yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Kemudian dia sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Dan hingga aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi matanya, dengannya ia melihat. Aku akan menjadi tangannya, dengannya ia memukul. Yang aku akan menjadi kakinya, dengannya ia melangkah. Pokoknya di seluruh tubuhnya itu ada nilai karomah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah namanya wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Inilah kekasih-kekasihnya Allah. Di mana kemudian mereka itu komitmen menjaga yang wajib-wajib dan menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Ya tentu semampu yang bisa dilakukan. Karena prinsipnya kalau yang wajib memang harus dilaksanakan, sementara kalau yang sunnah itu faktanya sebagian orang itu ada diberi kemampuan di sisi ini tapi tidak pada sisi yang ini. Tapi yang penting pada sisi yang kita dimampukan dan dimampukan oleh Allah itu kita maksimalkan. Ya, fakta di antara kita kan ada yang Senin Kemisnya Dawudnya bahkan lancar banget, tapi tahajudnya sering jebol misalnya. Ada yang tahajudnya lancar banget, Senin Kemisnya juga lancar banget, sedekahnya lemah. Ada yang sedekahnya kuat, tapi Senin Kemisnya dia lemah misalnya, macam-macam. Jadi di sisi mana Allah mudahkan kita, kebut di situ itu. Ya, itu namanya kita mencoba menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Tentu di wilayah memang kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan itu. Bun, lanjut. Mana sekarang Bu? Ada rukut nih bukan? Menurut Muqatil. Oh itu ya, menurut Muqatil, ya betul itu masing-masing. Menurut Muqatil setelah melintasi jembatan di atas neraka Jahanam, maka mereka ditahan. Lagi di sebuah jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Namanya Kontoro itu. Lalu mereka disuruh membalas satu sama lain atas kedoliman yang dilakukan terhadap sesama mereka semasa di dunia, sehingga
manakala mereka telah bersih sama sekali dan jernih dari segala dosa, malaikat Ridwan dan teman-temannya berkata kepada mereka, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera atas kamu sekalian, berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini sedangkan kalian kekal di dalamnya. Surah Az-Zumar ayat 73. Itulah salam penghormatan para malaikat kepada mereka. Kalau riwayat ini sebagaimana teksnya ya, benar nanti kenyataannya seperti ini, berarti proses hisab itu ada pertama, ada kedua. Sebagaimana sirat ada pertama, ada kedua. Hanya kalau hisab yang pertama ada potensi orang celaka. Tapi kalau hisab yang kedua ini pasti aman. Cuman suruh nyelesaikan aja yang belum selesai. Jadi Allah maunya semua clear gitu ya. Sirat juga sama. Sirat yang pertama ada potensi celaka. Tapi sirat yang kedua sudah pasti selamat. Itu untuk tempat untuk mengklarifikasi semua, agar nanti masuk surga semuanya sudah clear, gak ada masalah lagi. Ini saya ulang ya, ini pentingnya kita mumpung masih hidup menyelesaikan semua yang belum selesai, terutama yang berkaitan dengan hakul adami. Terus ya termasuk hutang, ya, termasuk kewajiban meminta maaf. Walaupun para ulama ngasih solusi, kalau tidak mungkin meminta maaf, maka mintakan ampun untuk muslimin muslimah. Kalau ayatnya perintahnya ada di surah Muhammad. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Baca terjemahnya coba. Perintahnya ada di situ di antaranya. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Baca terjemahnya coba. Oke. Okay. Ya, ada perintah mintalah ampun untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa muslimin muslimah. Itu perintah itu. Nah, sehingga kalau kita mintakan ampun untuk mereka, kalau kata Imam Al-Qurtubi di bab yang pertama itu dulu kita bahas, tidak ada khilaf di antara para ulama. Insyaallah nanti masalah kita berkaitan dengan hakul adami itu beres, insyaallah. Itu kalau sebatas yang hubungannya perlu minta maaf loh ya. Kalau berkaitan dengan mengambil hak, maka ada satu lagi tambahannya. Apa itu? Bersedekah atas nama yang bersangkutan. Ini kalau kita tidak mungkin mengembalikan loh ya. Bibi kantin yang udah gak jelas di mana rimbanya, tetangga yang jambunya pernah kita colong, dulu mainan teman yang kita bawa dan tidak kita kembalikan, waktu SMP atau SMA ngutang sama teman belum sempat bayar, misal keluarganya udah nggak jelas di mana rimbanya, misalnya yang lalu-lalu lah yang kita nggak jelas itu, maka jangan lupa sedekah atas nama mereka. Yang kalau kita nggak mungkin bayar, tapi kalau ada ketemu orangnya bayar tetap. Kalau nggak ketemu, caranya gitu, sedekah atas nama yang bersangkutan. Cara yang paling mudah itu untuk menggabung dua cara ini. Yang pertama, di antara istighfar kita itu adalah istighfar yang modelnya gini. Ini saya temukan redaksi dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Beliau punya satu redaksi istighfar kurang lebih gini. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pertama, minta ampun kepada Allah untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua kita, untuk orang-orang yang kepada mereka kita punya kewajiban minta maaf, siapa saja, dan muslimin muslimat seluruhnya. Itu redaksinya ada dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali rahimahullah. Itu bagus itu kalau kita baca untuk menyimpelkan supaya kita ini termasuk yang sudah mintakan ampun untuk orang-orang, terutama yang kepada mereka kita ada kewajiban minta maaf. Satu, astaghfirullahalazim
Nantilah kalau Pak siapa WA saya nanti atau Bu Vivi ya. Ya, saya sebut ya, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Enggak hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba, kedua orang tua hamba, dan orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban meminta maaf, serta muslimin muslimat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Paham ya? Satu. Nah, nggih nanti. Nggih. Satu dulu ya, satu dulu. Yang kedua, sedekah. Kalau pengen gampang sedekah ini gini. Jenengan ngomong aja sama Allah dari sekarang, ngomong aja, ya Allah, pokoknya di sebagian sedekah hamba, pada sebagian sedekah hamba saya niatkan pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak mereka. Jadi untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak mereka. Ya tadi mungkin dulu kita zaman masih dulu lah ya, atau waktu sekolah atau kuliah di kantin Darmaji, dahar 5 makan siji. misalnya atau pinjam barang temen pulpen atau apa enggak balik sampai rusak. Sementara teman kita udah meninggal mungkin atau udah enggak ada yang juga di mana rimbanya. Atau dulu pernah apalah macam-macam. Nah itu kita niatkan aja, ya Allah, pada sebagian sedekah hamba ini adalah untuk orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban untuk membayar itu. Itu seperti itu. Niatin aja gitu. Nah insya Allah selanjutnya kita sedekah aja udah. Allah Maha tahu, Allah nggak akan pernah melupakan niat kita itu. Sebagian sedekah hamba mudah-mudahan pahalanya untuk mereka, ya Allah. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah di bab awal-awal dulu ya, yang ibu udah lupa semua kan. Nah itu kata beliau tidak ada khilaf di antara para ulama. Itu caranya begitu caranya. Apa Ibu tujuan tadi Bu? Supaya nanti kita di akhirat enggak usah nyangkut-nyangkut kayak di ceritaan tadi itu. Walaupun pasti selamat kan, nyangkut-nyangkut kan ya tidak enak. Mudah-mudahan urusan kita dibantu beres oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi tetap loh ya, kalau ketemu orangnya atau ahli warisnya tetap harus bayar. Kalau ketemu, tapi kalau nggak ketemu ya namanya nggak ketemu. Ada nggak yang gitu ya modelnya? Kita cari di Facebook udah ketemu, di grup WA alumni nggak ada. Nah nyari alamatnya juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu kabarnya. Piye iki? Ya sudah, taubat itu diminta ampun untuk mereka semua, terus terdekat sama mereka. Sementara itu ada pula belum ya. Itulah salam penghormatan para malaikat kepada mereka. Ad-Darqutni menuturkan sebuah hadis, antara lain disebutkan bahwa barulah dimasuki setelah melintasi sirat terlebih dahulu. Saya katakan barangkali yang dimaksud Ad-Darqutni ialah setelah melintasi jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Berdasarkan hadis Al-Bukhari tersebut di atas, wallahu a'lam. Atau barangkali hal itu adalah bagi orang yang masuk neraka lalu keluar karena mendapat syafaat dengan izin Allah tentunya ya. Karena mereka ini tidak ditahan, tetapi setelah keluar dari neraka mereka diceburkan ke sungai-sungai surga. Seperti yang akan kita terangkan lebih lanjut pada bab setelah ini insyaallah ta'ala. Sementara itu ada pula sebuah riwayat yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, ahli surga akan ditahan terlebih dahulu di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Di sana mereka ditanya tentang kelebihan harta yang ada di tangan mereka. Terus kemudian, tapi kata Imam Al-Qurtubi sahih berarti.
Tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis Al-Bukhari tersebut di atas, karena dua hadis ini berbeda maknanya dikarenakan keadaan manusia pun nanti berbeda-beda. Jadi memahami hadis tentang akhir zaman atau tentang akhirat itu nanti sebaiknya digabung aja, karena kondisinya memang kenyataannya memang beda-beda nanti itu. Jadi sebagaimana di dunia orang berbeda-beda keadaannya, maka nanti di akhirat pun juga banyak keadaan yang berbeda-beda, baik orang yang bahagia maupun orang yang sengsara. Kadang orang bingung, katanya begini, tapi kok begini bingung. Enggak, yang betul digabung aja. Itu sarannya Imam Al-Qurtubi. Jadi kejadian yang macam-macam itu memang ada nanti. Digabung aja kata beliau. Tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis tadi. Demikian pula tidak ada pertentangan antara sabda Nabi kita Muhammad SAW. Sesungguhnya seorang dari mereka lebih tahu di mana tempat tinggalnya di dalam surga. Dengan perkataan Abdullah bin Salam bahwa para malaikat membimbing di sebelah kanan dan kiri menunjukkan jalan menuju surga. Karena bimbingan itu adalah bagi orang-orang yang tidak ditahan di jembatan dan sama sekali tidak masuk neraka. Adapun orang-orang yang masuk neraka dulu lalu keluar, mereka di tempat dilempar ke depan pintu surga. Atau mungkin juga mereka yang tahu tempat tinggalnya dalam surga adalah semua ahli surga, yakni apabila mereka telah dibawa para malaikat dan sampailah di pintu surga, maka setiap orang-orang mengetahui mana tempat tinggalnya di surga lebih dari tahunya dia kepada rumahnya di dunia. Wallahu alam. Dan itulah kiranya yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan surah Muhammad ayat 6, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang dia telah diperkenalkan kepada mereka. Karena kita tahu ya, sebelum kita mati, pada saat kita nyawa berada di kerongkongan itu, saat itu diperlihatkan tempat tinggalnya, sehingga orang itu sebelum mati sudah mengetahui tempat tinggalnya di mana. Semoga untuk kita surga, amin, Allahumma amin. Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa apabila ahli surga telah masuk surga, maka dikatakan kepada mereka, berpencarlah kamu sekalian ke tempat tinggal masing-masing. Maka ternyata mereka lebih tahu mana tempat tinggal mereka ketimbang orang-orang yang salat Jumat ketika pulang ke rumahnya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa ta'rif, pengenalan yang tersebut pada ayat ini adalah pengenalan kepada rumah-rumah mereka yang dilakukan oleh seorang penunjuk jalan, yakni bahwa malaikat yang ditugasi mengurus amal manusia berjalan di depan mereka menunjukkan mana rumah mereka. Tetapi pendapat ini dibantah oleh hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tersebut di atas. Wallahu a'lam. Jadi yang betul memang mereka itu dengan izin Allah sudah tahu di mana tempat tinggalnya, karena memang saya ulang tadi, sebelum kita mati pun sudah diberitahu oleh Allah di mana tempat tinggal kita. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh, silakan monggo. Kalau ada. Nggih. Bagus. Saya gak berani memastikan penjelasan apa yang bisa saya sampaikan ini ya, karena hakikatnya tahu hanya Allah. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara Nabi Nuh alaihissalam itu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga karenanya ketika kejadian Mi'raj, satu-satunya nabi yang Nabi tidak ketemu itu dari 25 nabi maksudnya, itu hanya Nabi Nuh alaihissalam. Satu-satunya nabi yang Nabi kita Muhammad SAW tidak ketemu dengan nabi yang 25 itu hanya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam riwayat tentang hadis Mi'raj, satu-satunya nabi yang Nabi tidak ketemu Nabi Nuh alaihissalam. Padahal beliau ini termasuk ulul azmi minar rusul, nabi yang sangat mulia. Dan di hadis yang kita baca tadi itu nanti Nabi Nuh paling belakang dari sekian banyak para nabi itu. Setelah yang pertama kali adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ini pendapat ya, ini yang mau sampai ini pendapat, bisa salah juga sebenarnya. Apa yang mencolok yang membedakan Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh itu pernah ketika disakiti oleh umatnya,
dan beliau bersabar dalam dakwanya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Beliau itu doanya apa? Ya Allah, matikan mereka semua yang kafir itu sampai anak turunnya. Jangan sisakan orang kafir hidup di muka bumi ini. Maka semua yang orang kafir saat itu mati semua, termasuk yang ada dalam perut, sampai sulbi-sulbinya mati semuanya. Itu karena doanya Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita tahu dalam Al-Quran Nabi Nuh itu menyesal sebenarnya. Karena begitu beliau berdoa itu dan adab betul-betul turun. Tapi setelah bersabar 1000 kurang 50 tahun itu ya, itu beliau baru sadar bahwa putranya Kan'an itu masuk dalam daftar yang kena doanya Nabi Nuh sendiri. Maka Nabi Nuh berusaha agar putranya beriman kan supaya selamat, tapi putranya nggak mau beriman. Dan istrinya juga jadi korban. Nah, itu diantaranya. Nah, ini berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saat disakiti di Taif, saat malaikat gunung menawarkan diri untuk menghancurkan kaum Taif, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Jangan, saya sudah terlanjur berdoa kepada Allah agar kalaupun bapak-bapaknya sekarang tidak beriman, semoga anak cucunya dan turunan nanti beriman kepada Allah. Aku berharap dari rahim mereka yang kafir itu lahir keturunan-keturunan yang beriman. Karena ada perbedaan mencolok itulah, frekuensinya beda banget. Maka saat Mi'raj pun bahkan Nabi tidak menemui Nabi Nuh alaihissalam, tidak ketemu, karena ada frekuensi yang sangat berbeda. Nah, ada yang mengatakan juga begitu. Nah, ini karena ada frekuensinya berbeda, maka satu di soft paling awal, satu di soft paling belakang. Tapi ingat loh ya, Nabi Nuh itu termasuk Nabi yang mulia, ul azmi minar rusul beliau. Nabi yang sangat mulia. Dan nanti di hadis tentang syafaat itu yang didatangi oleh manusia setelah Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun beliau malu sama Allah, saya nggak berani ngasih syafaat, minta syafaat, malu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu penjelasan yang pernah saya ngaji ya. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Saya ulang, jangan menghina Nabi Nuh loh ya. Nabi Nuh itu tetap mulia. Ya itu kesimpulan akhirnya. Iya. Itu kesimpulan akhirnya itu ya. Kesimpulan akhirnya itu kalau itu. Itu dulu pernah kita bahas juga sebenarnya, yang di Al-Asmaul Husna yang ibu udah lupa semua itu ya. Itu dulu dulu kita pernah bahas nama Allah Al-Muqaddimu dan Al-Muakhiru. Allah yang berkuasa mendahulukan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah juga berkuasa mengakhirkan siapapun yang Allah kehendaki. Dulu ada nama Allah Al-Muqaddimu dan Al-Muakhiru yang sudah lupa semua ya. Tentang Al-Asmaul Husna. Dulu. Entah berapa tahun yang lalu lupa ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya, monggo Bu Vivi. Kalau apa Bu? Ulang. Oh iya, aminkan aja, tidak ada masalah. Kan amin kita kepada Allah. Soal dia kepada siapa urusan dia, urusan kita kan sama Allah itu. Alhamdulillah. Nabi tidak pernah menolak didoakan oleh orang-orang di luar Islam. Itu. Nah, ketika ada orang-orang di luar Islam mendoakan Nabi tidak pernah menolak doa itu. Ya, kalau kita mengaminkan tidak ada masalah. Toh amin kita kan kepada Allah. Oh ya, amin. Ya, kan kita amin ke Allah. Itu terserah mereka, dia kemana terserah mereka. Tapi Tuhan mereka kan sama Allah juga kan. Kan mereka kalau ngomong Tuhan kan Allah, kecuali Tuhan ada tambahannya itu baru kan beda bab itu. Itu pun urusan mereka. Urusan kita kan dengan Tuhan kita Allah. Amin kita kan kepada Allah. Tidak ada masalah saya. Bapak saya, Allah yarham bapak saya ketika sakit. Saya kedatangan tamu, dijenguk oleh tetangga yang di luar Islam. Ya, terus dia bilang sama bapak saya, apa diizinkan saya berdoa? Ya silakan. Masa kita larang orang berdoa? Silakan. Ya dia berdoa akhirnya mendoakan bapak saya. Mungkin tidak tahu doain apa, tidak ngerti. Itu urusan mereka. Ya. Saya kira itu Allah a'lam. Ya. Ada lagi yang lain? Ya.